Cuy. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Kita ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, kepada Pastor Ferry Suryawijaya, Bapak Gai Subagya Suhardi. Selamat datang. Kadin Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Disparbud Kota Bandung, Spice Indonesia, Universitas Maranatha, Dufan Station, IKJ, Institut Kesenian Jakarta, Universitas The Royal Beatles, Hafilati, Blue Doors, Bapak serta Ibu-Ibu, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus Yayasan Budaya Individu Spesial atau YBUIS. Solawat dan salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, saya Hendra Gunawan yang bertindak sebagai MC atau host yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Adapun susunan acaranya antara lain pembukaan, pelantikan pengurus YPUIS 2023 sampai 2027. Penjelasan mengenai program kerja pengurus YPUIS pada periode tersebut, serta peluncuran buku Teologi Sungai hasil karya pembina YPUIS, Bapak Gai Subagya Suhardi. Namun sebelum itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan juga para hadirin yang hadir lewat Zoom, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada para hadirin yang ada di sini dan juga via online serta seluruh stakeholder dipersilahkan berdiri dahulu.
Hadirin beserta seluruh stakeholder dipersilahkan duduk kembali. Dan selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan pemutaran video perjalanan dari Komunitas Peduli Anak Spesial KPAS menjadi Yayasan Budaya Individu Spesial YPUIS. Selamat menyaksikan untuk Anda. Mereka, the owner, kini telah beranjak dewasa. Mereka harus belajar untuk mandiri serta mencari jalan mereka sendiri dalam kehidupan ini. Mereka ingin memberikan dampak positif bagi dunia lewat karya-karya dan potensi yang mereka miliki. Namun, mereka masih menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan, kelebihan serta kekurangan yang mereka miliki menjadikan mereka spesial. Berawal dari adanya sebuah gerakan bersama antara praktisi, akademisi, serta anggota keluarga yang memiliki anak individu spesial, terbangun sebuah komunitas yang diberi nama Komunitas Peduli Anak Spesial KPAS pada akhir 2017. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2023, KPAS bertransformasi menjadi sebuah yayasan bernama Yayasan Budaya Individu Spesial atau YBWS. Yayasan ini percaya bahwa setiap individu, termasuk individu spesial, memiliki potensi untuk berkarya serta memberikan dampak positif bagi dunia. YBWS hadir sebagai wadah untuk membantu individu spesial dalam mengembangkan potensi mereka serta bersosialisasi dan membangun hubungan dengan orang lain lewat berbagai kegiatan antara lain seni pertunjukan, seni rupa, tata boga, olahraga, kewirausahaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. YPUIS memiliki visi untuk meningkatkan kepedulian di ranah kemanusiaan dengan landasan ketahanan keluarga menuju hidup yang berkualitas dan sejahtera. Perkenalkan, saya adalah Ketua Umum dari Yayasan Budaya Individu Spesial. Tentunya dengan keberadaan yayasan yang boleh kami antar kepada masyarakat, kami berharap bahwa yayasan ini sangat bermanfaat baik bagi para orang tua, bagi para masyarakat yang mana membutuhkan banyaknya pendidikan, banyaknya juga pengetahuan yang berkait dengan individu spesial. Tujuan kami di sini mempunyai satu harapan mencerdaskan individu spesial mencapai sebuah kehidupan berkualitas, dan sehingga mempunyai landasan pembinaan mereka tentunya dengan landasan membangun ketahanan keluarga, di mana para keluarga itu mempunyai semangat, rasa bersama, dan pengharapan yang boleh diwujud nyatakan sehingga boleh menghantar putra-putrinya menuju kepada suatu kehidupan yang layak, bermartabat, dan mencapai kenyamanan dan kesejahteraan serta kemandirian. Kami berharap juga banyak para masyarakat yang bisa melakukan penelitian juga di ranah kami, mendapatkan sebuah proses motivasi, proses inspirasi ketika mereka bertemu di dalam kebersamaan kami di yayasan ini. Adapun kegiatan pembinaan yang kami lakukan, kami mewujud nyatakan dalam bentuk usaha antara lain Kria Mata Kucing yang bergerak di bidang kria, Dali Cafe di bidang food and beverage, Sekolah Seni Prasto di bidang ranah pendidikan, serta Prasto Entertainment
dalam bidang seni pertunjukan. Tidak hanya itu, kegiatan lain juga dilakukan yayasan ini untuk meningkatkan kepedulian terhadap individu spesial, antara lain sebagai berikut. Di tahun 2021, YPWS membuat sebuah event yang bertajuk membuat simposium nasional keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Masih di tahun yang sama, yayasan ini menggelar sebuah dialog terbuka yang bertajuk penguatan peran serta anak berkebutuhan khusus bagi Nusantara. Dan yang ditunggu-tunggu, pada awal Desember tahun yang sama, YPWS menggelar pameran serta pagelaran nasional ekspresi spesial bagi Nusantara, di mana budaya individu spesial digemakan dan dikreasikan di event itu. Dan tentunya masih banyak lagi event-event YPWS yang lainnya. Adapun kegiatan dan pembinaan yang YPWS lakukan, tak lepas dari peran serta pihak lain yang senantiasa membantu kami. Dan tentunya masih banyak lagi mitra-mitra YBWS, baik di dalam maupun luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berdirinya Yayasan Budaya Individu Spesial yang memang sudah lama saya tunggu-tunggu, dan ini merupakan salah satu yayasan yang sangat bermanfaat bagi saya dan keluarga, terutama untuk anak saya, sehingga anak saya dengan potensi-potensi yang ada bisa keluar di yayasan ini dan sangat mewujud nyatakan cita-cita anak saya untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi anak saya. Terima kasih Yayasan Budaya Individu Spesial. Makanya, mulai dari itu, mari kita bersama-sama mendukung individu spesial untuk mencapai potensi mereka dan meraih masa depan yang lebih baik. Bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik lagi bagi semua orang. Yayasan Budaya Individu Spesial YPWS melayani dengan hati, peduli tanpa batas. Oke, kita beri tepuk tangan meriah dulu. Dan ucapan selamat datang juga kepada yang terhormat Wanita Katolik Republik Indonesia, DPD Jawa Barat. Selamat datang. Dan tentunya kita akan mempersilahkan kepada pembina Yayasan Budaya Individu Spesial, Bapak Gai Subagya Suhadja, untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Pastor Ferry, syukur sudah datang. Ibu Diana, juga Abah Alam yang hadir istimewa hari ini. Terima kasih juga tadi ada DPD PKRI, kemudian para sahabat, teman, serta para aktivis juga dari pers. Ya. Terima kasih. Hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah. Tentunya bagi kita semua. Saya sejak lama bergiat bersama dengan Ibu Diana. Sebelum lahirnya Kapas,
komunitas peduli anak spesial. Hari yang bersejarah bagi para aktivis hari ini karena sudah resmi memperoleh legalitas dengan nama Yayasan Budaya Individu Spesial atau disingkat YBUIS. Sungguh layak disyukuri karena dengan nama ini dimaksudkan sebagai wadah pengembangan pegiat peduli budaya dan secara khusus pula budaya individu spesial. Masyarakat umum memakai sebutan disable, difabel, autistik, mental retarded, atau keterbelakangan. Itu perlu ditinggalkan. Ini saatnya kita lebih merangkul saudara-saudara kita yang ada dan hidup bersama kita. Karena setiap pribadi sebenarnya berbeda, mempunyai keunikannya sendiri. Setiap individu adalah spesial. Oleh karena itu, YBUIS ini hendak berlanjut bekerja bersama masyarakat untuk membangun adab kebudayaan yang semakin manusiawi bagi kita semua. Saya amat antusias dengan gagasan lahirnya sebutan makhluk Plak Astro dari Mas Adi dan Bu Diana. Karena apa? Karena mereka yang spesial ini ternyata mempunyai kebudayaan tersendiri dalam saling berinteraksi. Mereka saling bisa paham itu. Malahan kita perlu belajar dari mereka sebagai individu spesial karena ada budaya yang baru bagi kita. Semoga dengan legalitas para aktivis mendapat kesempatan dan peluang dengan jaringan yang semakin meluas untuk upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat dan cita-cita membuahkan suatu kurikulum bagi individu spesial, bagi keluarga, karena menjadi paradigma baru pendidikan individu spesial yang semakin bernilai untuk menjalani martabat kehidupan bersama. Kepada teman-teman kepengurusan Yayasan Budaya Individu Spesial, selamat telah memperjuangkan hal ini sejak lama. Kerinduan ini menjadi nyata saat ini. Tapi menjadi diembankan tugas yang akan berbuah kreativitas berkarya bagi martabat kehidupan bermasyarakat, agar masa depan yang mana kita semua sedang menuju, yaitu menjadi kenyataan wujud nyata cita-cita luhur kemanusiaan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas sambutannya. Dimohon Bapak Gai untuk tetap berada di podium ini. Ya. Selanjutnya, Bapak Gai akan membacakan surat ketetapan prosesi pelantikan pengurus Yayasan Budaya Individu Spesial. Silahkan kembali, Pak Gai. Terima kasih, Mas Hendra. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini atas nama Yayasan Budaya Individu Spesial, saya akan melantik para pengurus Yayasan Budaya Individu Spesial periode 2023-2027 dengan memperhatikan dan menimbang visi dan misi yayasan, maka pendiri, pembina, dan pengawas Yayasan Budaya Individu Spesial memutuskan perlu adanya sistem kepengurusan yayasan yang solid guna mencapai tujuan yayasan. Oleh karena itu,
Saya akan membacakan surat keputusannya. Mohon bantuan panitia untuk menayangkan slide-nya. Surat keputusan pembina Yayasan Budaya Spesial nomor 001 garis miring SK garis miring GBUIS garis miring 11 garis miring 2023 tentang pengangkatan dan pengesahan kepengurusan Yayasan Budaya Individu Spesial YBUIS periode 2023-2027. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pembina dan pengawas Yayasan Budaya Individu Spesial setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan serta memutuskan. Pertama, mengangkat dan mengesahkan susunan kepengurusan Yayasan Budaya Individu Spesial periode 2023-2027 dengan komposisi dan nama-nama personalianya sebagai berikut. 1. Ketua Umum Diana Sofyan. 2. Ketua Wahdi Hasan. 3. Sebagai bendahara Sumini. Kemudian sekretaris Melisa Lukianti. Divisi Penelitian dan Pengembangan Jerry Donald. Online. Divisi Pengembangan Usaha Apon Hartati. Divisi Sosial Herawati. Ya, saya lanjutkan. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 12 November 2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 12 November 2023. Tanda pembina Yayasan Budaya Individu Spesial. Saya Guy Suharja. Oke. Baik, terima kasih Bapak Guy Subagya Suharja atas surat ketetapannya. Acara berikutnya, pengambilan sumpah janji pengurus yang dipimpin oleh pembina YBUIS serta didampingi oleh para pemuka agama. Saya akan panggil, dan tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dodi Satya Eka Gustiman, perwakilan ISPI. Oke, terima kasih Abah dan selamat datang juga kepada Abah Alan. Nah, untuk memperlancar pengambilan sumpah janji pengurus yang dipimpin oleh pembina YBWIS Pagai, kami akan mempersilahkan yang pertama, Ibu Sumini Subianto. Yang kedua, Ibu Herawati.
Yang ketiga, Fahdi Hasan. Yang keempat, Apon Hartati. Serta yang terakhir, Ibu Melisa Lukianti. Mereka berlima ini akan didampingi oleh Ustadz Erman. Selanjutnya di pihak yang kedua, saya akan panggilkan Ibu Diana Sofyan yang akan didampingi oleh Pastor Ferry Suryawijaya. Serta via online, Bapak Jerry Donald Rahajaan. Kami persilahkan Bapak Ustadz Erman serta Pastor Ferry Surya untuk mendampingi proses sumpah janji pengurus. Sebelum para pengurus mengucapkan sumpah atau janji, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pertama, untuk yang beragama Islam, apakah saudara-saudara bersedia bersumpah? Sedia. Kemudian untuk yang beragama Katolik, apakah saudara bersedia berjanji? Berjanji. Baiklah. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan para pengurus ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap Yayasan Budaya Individu Spesial dan Masyarakat Indonesia. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan selanjutnya. Ikutilah kata-kata saya. Sumpah janji pengurus Yayasan Budaya Individu Spesial. Budaya Individu Spesial. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya selaku pengurus Yayasan Budaya Individu Spesial periode 2023-2027 selaku pengurus Yayasan Budaya Individu Spesial periode 2023-2027 akan memenuhi kewajiban saya dalam menjalankan visi misi yayasan serta melaksanakan tugas yayasan dengan memperhatikan peri kemanusiaan dan mengutamakan kepentingan anggota yayasan maupun masyarakat luas sesuai norma dan kaidah yang berlaku. Saya akan menjaga kehormatan diri dan yayasan, juga membaktikan ilmu saya secara profesional dalam menjalani kegiatan yayasan
dalam menjalani kegiatan yayasan. Saya akan mentaati Saya akan mentaati anggaran dasar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Budaya Individu Spesial. dan rumah tangga Yayasan Budaya Individu Spesial. Saya akan bersikap jujur Sikap jujur dan mengutamakan kepentingan Yayasan Budaya Individu Spesial, dan mengutamakan kepentingan Yayasan Budaya Individu Spesial, serta senantiasa menghindari pertentangan kepentingan senantiasa menghindari kepentingan dalam menjalankan tugas. dalam menjalankan tugas. Saya akan menjaga kekompakan dengan sesama pengurus Saya akan menjaga kekompakan dengan sesama pengurus dan senantiasa saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan secara tulus. dan senantiasa saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan secara tulus. Saya juga akan bersikap saling menghormati Saya juga akan bersikap saling menghormati terhadap sejawat. Untuk yang beragama Islam, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Untuk yang beragama Katolik, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Oke. Selanjutnya, proses simbolik tanda tangan fakta integritas pengurus yang diwakili Ibu Diana selaku Ketua Umum, Bapak Fahdi selaku Ketua Yayasan Budaya Individu Spesial. Dan saya akan memanggil kembali Ibu Sumini, Ibu Tati, Ibu Melisa, Ibu Hera, Bapak Almeida, Ibu Tuti Sulastri, serta yang di online tidak mau ketinggalan ada Bapak Jerry Donata Hajaan, Ibu Fehmi Hasan, Bapak Joshua Tony Felix untuk memasuki panggung kehormatan ini. Buat yang Oke, dimohon buat Pak Gai dan Bu Diana tetap stay di panggung kehormatan ini. Selanjutnya akan ada pemberian bunga bouquet dari pembina kepada Ketua Umum yang bersangkutan. Dengan dibacakannya surat keputusan dan dilakukannya sumpah pengurus ini, maka kepengurusan Yayasan Budaya Individu Spesial periode 2023-2027 dinyatakan
resmi dilantik. Selamat kepada para pengurus Yayasan Budaya Individu Spesial periode 2023-2027 yang terpilih. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas yang diembankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Amin. Terima kasih. Selanjutnya ada foto session bersama dengan Kak Adi, Bu Diana, lalu kemudian Bapak Almedo, kemudian ada juga Ibu Tuti, serta Ibu Sumini, Ibu Tati, Ibu Hera, Ibu Melisa Lukianti, dan tentunya via online jangan lupa ada Bapak Jerry Donald, Ibu Fehmi Hasan, dan Kakak Tony Felix. Ya. Yuk. Tadi dan Bu Diana itu. Terima kasih. Acara berikutnya kita akan mendengarkan sambutan. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat datang kembali kepada komunitas-komunitas individu spesial yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nah, terus selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan serta wejangan yang akan diwakili oleh Bapak Almedo Sofyan. Bapak Almedo, kami persilakan untuk Anda. Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak Ibu, hadirin-hadirin sekalian, puji syukur saya ucapkan atas limpahan rahmat yang diberikan oleh Tuhan pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan pengurus yayasan yang telah bersedia dilantik. Saya sangat mengapresiasi dedikasi serta semangat Bapak Ibu pengurus sekalian untuk bersama-sama memajukan dan mengembangkan yayasan ini. Itu semua tidak lepas dari tujuan dan cita-cita yang kita ciptakan bersama. Dalam perjalanan nanti, pasti kita akan menemui banyak berbagai macam rintangan. Hendaknya rintangan yang kita hadapi bersama itu akan membuat kita semakin menjadi yang lebih kuat di kemudian harinya. Sedikit mengutip dari kata-kata Ibu Ketua kita, hendaknya kita menjadi sebuah pohon yang memiliki akar yang keras, batang yang kuat, serta berbuah, sehingga kita bisa menyebarkan semangat dan visi misi kita sampai ke seluruh negeri. Akhir kata, semoga harapan dan tujuan yang ingin kita cita-citakan bersama ini dapat tercapai bersama, dan dengan semangat yang sama, YBUS melayani dengan hati peduli tanpa batas. Baik, terima kasih Bapak Almedo Sofyan atas sambutan wejangannya. Dan sambutan kita lanjutkan lagi, kali ini dengan Ibu Diana Sofyan selaku Ketua BUIS sekaligus membacakan
program kerja umum apa yang ada di yayasan ini nantinya. Buat Ibu Diana Sofyan, kami persilahkan untuk Anda. Selamat sore, salam sejahtera, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang. Saya haturkan pada Pastor Ferry, Bapak Pembina, Pak Gai, Abah, Kang Oges dari Spice, ibundanya Kang Nur almarhum. Terima kasih. Ibu-ibu dari WKRI DPD Jawa Barat, Devan Station Bandung, serta sahabat-sahabat Pak Jumono, terima kasih. Sahabat-sahabat seperjuangan para orang tua yang hebat, terima kasih. Rasa syukur kami, tentunya saya mewakili dari anak-anak kami, Dendi, Ivan, Iin, dan juga Hendra. Rasa syukur yang mereka bisa aturkan di hadapan Bapak Ibu sekalian, bahwa pada hari ini dilegalkan ya sebuah yayasan untuk pergerakan menjadikan sebuah wadah perlindungan hak mereka, agar mereka mendapatkan suatu pengukuhan, suatu pengakuan bahwa mereka sudah siap melakukan suatu pelayanan kemasyarakatan. Sangat berbeda tentunya dengan pandangan pada umumnya sebuah yayasan yang dipandang mungkin, mohon maaf, dipandang sebagai suatu belas kasihan. Tapi pada hari ini kami mau menyampaikan keberadaan yayasan ini siap melakukan pelayanan kemasyarakatan. Tentunya dengan dukungan Bapak Ibu sekalian. Dan kami harap, kami pasti yakin, tiada yang mustahil, tiap ada niat baik, tiap ada pergerakan, apapun yang menjadi sebuah harapan. Melayani tanpa batas, melayani dengan hati. Dan kami memberikan simbol kepada ruang kami di sini, yaitu planet dan astronot. Di mana ruang ini menjadikan sebuah planet. Yayasan ini adalah planet di mana Bapak Ibu siap untuk mendarat di sini, berkiprah di sini, melayani di sini. Kami menghimbau Bapak dan Ibu siap untuk bersama-sama dengan kami, dengan 4 putra-putri kami sebagai para astronot. Siap Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu dong. Kami juga berterima kasih tentunya dengan para pendiri kami, yaitu Ibu Tuti dan juga Pak Tony, yang kebetulan tidak bisa hadir di sini. Lewat gagasan beliau-beliau berdua inilah, maka legalisasi untuk keberadaan yayasan ini bisa dinyatakan pada hari ini. Tentunya tidak berlama-lama saya menyampaikan sebuah sambutan ini. Saya mohon doa Bapak Ibu sekalian dengan apa yang menjadi kepercayaan teman-teman pengurus yang lainnya, dan tentunya apa yang menjadi harapan para anak-anak kami, 4 orang anak kami di sini, yang tidak saja 4 ini saja yang kami bina, tentu akan menjadi 4 kali berlipat-lipat. Dan program kami, pekerjaan kami tidak hanya selesai pada hari ini saja. Mohon doa, mohon kekuatan dari para pengurus, dari Bapak Ibu, agar pelayanan kami di Yayasan Budaya Individu Spesial menjadikan suatu yang bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya individu spesial. Terima kasih, dan saya mau memanggil ketua kita, yaitu Kak Fadi Hasan, Kak Adi, biasanya nama ngetopnya, untuk bisa memaparkan program-program kerja yang setidaknya kami boleh menyusun dalam jangka waktu pendek, jangka waktu menengah,
dan jangka waktu panjang. Semoga program ini tidak hanya sebatas wacana semata. Sekali lagi, mohon dukungan, mohon doanya, support dari semua lapisan masyarakat sehingga program ini menjadi wujud nyata seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pembina kita, bahwa yayasan ini harus sampai kepada mewujud nyatakan program-programnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Izinkan saya menyampaikan beberapa program yayasan, yaitu terdiri dari program kerja umum yayasan, yang terdiri dari bidang kemanusiaan, bidang pendidikan dan sosial, bidang kewirausahaan. Bidang kemanusiaan itu memberikan bantuan fisik dan psikologi kepada kelompok masyarakat atau lembaga pendidikan yang terkait individu spesial yang tergolong juga pada kekurangan atau kurang mampu di Indonesia. Memberikan layanan konsultasi, asesmen, pendampingan, psikologi, serta intervensi kepada individu spesial beserta keluarga. Bidang pendidikan itu poinnya adalah terkait dengan mengedukasi masyarakat mengenai individu spesial, mengedukasi keterampilan keluarga. Pendeknya adalah terkait dengan membuat media sosial. Jadi Bapak Ibu kita sudah ada website ya, jadi Bapak Ibu bisa mengakses poin-poin terkait dengan visi misi dan beberapa agenda yang kita lakukan di sana. Lalu yang kedua, membuat perjanjian kerjasama dengan komunitas-komunitas yang bergerak pada bidang yang sama, seperti Spice Indonesia ya. Tepuk tangan dulu buat Spice Indonesia dan kawan-kawan yang lain. Jadi kami berkomitmen penting untuk berkolaborasi ya. Juga ada Pak Jumono. Dan juga ada membuat perjanjian kerjasama dengan lembaga swasta yang bergerak di bidang kesejahteraan dan pariwisata ya, seperti Taman Lembah Dewata. Jadi kami juga bekerja sama dengan Bu Maria dan owner di sana untuk mengelaborasi, di mana kepentingannya adalah peningkatan wisata dan kewirausahaan ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua tentunya. Lalu yang berikutnya adalah kita akan bekerja sama dengan pemerintah, dinas atau kementerian nasional yang berkaitan dengan program-program yang terkait gitu ya. Terus juga yang paling terpenting ini menarik ya adalah kegiatan-kegiatan atau peningkatan produk ya, produk di mana ada makanan dan minuman, terus juga ada kriya dan juga ada untuk perayaan hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Natal dan lain sebagainya. Program jangka menengah nanti yang akan kita tempuh adalah mempromosikan unit usaha yang dalam bidang pelatihan dan pendidikan, yaitu Pala Seni. Jadi bidang pendidikan di kami, insya kita akan kembangkan ke depan di yayasan ini adalah berfokus pada pendidikan, di mana fokusnya pada peningkatan pendidikan sumber daya budaya Maluku atau budaya individu spesial. Maaf ya. Jadi kita peningkatannya adalah fokusnya pada pendidikan, Bapak Ibu. Di mana kita lihat bahwa jenjang pendidikan dan kurikulum keterkaitan dengan individu spesial perlu ada peningkatan, sehingga kita perlu mengelaborasi yang demikian itu. Terus yang berikutnya adalah menjalankan program edukasi dan pelatihan bagi terapis atau yang berfokus pada terapi berkuda ya. Jadi kami bekerja sama dengan RDA Malaysia, tepuk tangan dulu, yang nanti mungkin akan tanggal 17 berkegiatan di TLD, di tempatnya Bu Maria.
Terus juga pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa seminar, webinar, dan parenting. Nah, jadi kegiatan webinar, seminar, dan lain sebagainya ini akan berkaitan dengan peningkatan literasi, pengetahuan atau pendidikan yang akan terus kita kembangkan. Lalu yang berikutnya adalah membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan magang di unit usaha milik kami. Jadi sudah banyak juga kawan-kawan mahasiswa yang melakukan penelitian ke sini karena Bapak Ibu sekalian, kami di sini di yayasan ini memiliki 4 unit usaha, yaitu usaha yang pertama adalah di makanan dan minuman, yaitu ada Dali, terus ada juga eh, Pla Astro Entertainment. Pla Astro Entertainment itu berfokus pada nyanyi ya, nari, hal-hal yang berkaitan dengan entertainment. Lalu ada berkaitan juga dengan kepala seni, bina pendidikan. Dan yang terakhir adalah Ria. Itu jadi karya-karya yang diproduksi akan ditingkatkan pada produksi baju dan lain sebagainya. Program jangka panjang nih Bapak Ibu yang kami kembangkan adalah mendirikan falas seni sebagai university. Tepuk tangan dulu. Insya Allah kita harus wujudkan itu karena individu spesial atau yang kita kaitkan kali ini Bapak Ibu, saya sedikit provokasi kepada kita semua. Kita nggak punya universitas sendiri. Kita nggak punya institut sendiri. Jadi melalui pelantikan hari ini, program jangka panjang kami, insya Allah dengan niat baik, kita ingin menghadirkan universitas. Katakanlah bahwa satu kampung, 1 hektar lokasi itu, isinya adalah apa coba? Pendidikan di dalam. Karena Indonesia saat ini belum ada pendidikan inklusi, itu hanya di undang-undang. Tapi kita wujudkan saja secara regional, secara visi misi individu, mungkin itu bisa terwujud. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sehingga pendidikan yang berskala inklusi itu terwujud. Berikutnya adalah membuat buku dan seminar nasional secara rutin bersama fakultas. Ada kafe ya, tepuk tangan dulu buat Pak Jerry ada di sini ya. Pak Jerry desain komunikasi visual di Kuningan bekerja sama dengan kami. Kebetulan kemarin kami membuat seminar di tempat beliau dan berkelanjutannya akan membuat buku, yaitu buku tentang perspektif budaya individu spesial dalam sudut pandang sosiologi, seni, dan filsafat Indonesia. Tepuk tangan dulu. Lalu melakukan rujukan klien pasien yang memiliki permasalahan fisik dan psikis secara rutin bersama klinik Blom Care Center ya dan pusat pelayanan psikologi di depan stasiun. Tepuk tangan dulu. Di sini ada perwakilan depan stasiun, ada Ibu siapa? Ibu Rani, saya lupa. Dan berikutnya adalah membuka dan membina volunteer. Ini yang menarik juga ya dalam menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi pentingnya peningkatan volunteer ya. Jadi ada pembagian volunteer, ada pendampingan orang tua, pendampingan caregiver dan lain sebagainya itu perlu ditingkatkan. Untuk itu kami akan bekerjasama dengan pihak siapapun yang ingin bekerjasama dengan kami. Kita akan meningkatkan kualitas pendampingan. Tepuk tangan dulu buat pendampingan. Karena itu penting. Ya, penting banget. Lalu yang berikutnya adalah memberikan bantuan moral atau material kepada komunitas atau lembaga pendidikan yang bergerak di bidang ketahanan keluarga individu spesial yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Membuat program ini, kami pernah melakukan program yaitu memberikan bantuan di SLB Halmahera Utara. Tepuk tangan dulu. Di sana kita berikan bantuan yaitu di mana teman-teman melakukan penjualan karyanya hasilnya didonasikan ke sana.
Jadi kita harus berkomitmen bahwa kita bukan meminta saja, tapi gimana caranya kita juga harus memberi. Nah, ini mentalitas ini yang harus kita bidik dan kita jadikan sebagai pegangan kita untuk membangun bangsa kita ke depan, Bapak Ibu. Karena bangsa ini membutuhkan mentalitas yang harus memiliki mentalitas yang sangat kuat. Yang berikutnya adalah kita akan membuat skema pendanaan yang berkelanjutan atau fundraising untuk meningkatkan kualitas hidup individu spesial di Indonesia. Nah, ini juga penting ya, membuat skema di mana harus ada koneksi di semua wilayah, timur, tengah, dan barat gitu. Sehingga skema fundraisingnya bisa dikaitkan antara masing-masing titik. Mungkin itu kegiatan program kerja yang akan kami rencanakan. Seolah dengan dukungan kita bersama, kita saling bersinergi, memberi peluang-peluang yang besar bagi individu spesial dan Yayasan Budaya Individu Spesial. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Kakak Adi dan juga Ibu Diana atas sambutan dan pembacaannya. Nah, berikutnya adalah pembacaan doa. Sambutan serta pembacaan doa maksud saya. Dan yang paling pertama, sambutan serta pembacaan doa yang pertama oleh Pastor Ferry Suryawijaya. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat sore semuanya. Pada pembina Yayasan Budaya Individu Spesial dan semua pengurus yang baru dilantik, saya ucapkan selamat. Sebetulnya yayasan ini usianya bukan baru beberapa saat, tapi sudah kurang lebih 30 tahun lebih. Ya, jadi sebetulnya yang sekarang itu hanya namanya saja yayasan, tapi sebetulnya hakikatnya sudah berjalan kurang lebih dari 30 tahun ya. Hah? Ya, kurang lebih 25 tahun. Jadi sebetulnya keistimewaan yayasan ini, kalau orang lain bikin yayasan baru berkegiatan, kalau ini berkegiatan dulu baru buat yayasan. Yang kedua adalah bahwa sebetulnya mereka yang disebut individu spesial itu adalah sebenarnya barangkali mereka yang memiliki planet bumi ini. Kita yang meminjam dari mereka, ya. Jadi kita yang numpang di planet mereka, karena mereka yang sebetulnya lebih mempunyai kesadaran, juga lebih mempunyai koneksi, dan juga sebetulnya lebih menghayati apa artinya tinggal di planet ini. Ya, dan mereka menikmati planet bumi yang sama ini dengan keistimewaan mereka. Sementara kita yang lain, termasuk saya ini sebetulnya numpang saja. Yang kedua, kita ini hidup dengan tidak punya kesadaran yang selengkap mereka. Ya, kita selalu tergesa-gesa, kita mengejar segala macam dan merasa bahwa dengan itu kita akan menjadi lebih bahagia, padahal mereka yang disebut individu spesial ini yang pemilik sesungguhnya menikmati saja planet ini, ya. Dan itu barangkali yang kita harus belajar. Jadi bukan mereka yang belajar dari kita, tapi kita yang seharusnya belajar dari mereka. Kita ini yang tidak tahu diri, kita yang tidak sadar, dan kita yang hidup secara salah dan keliru di planet bumi ini. Seharusnya kita belajar dari mereka bagaimana cara melihat kehidupan, cara hidup, cara menikmati kehidupan tanpa tergesa-gesa, tanpa rasa khawatir, ya kalau kita banyak kekhawatirannya, dan tanpa tanda petik tanpa target. Kita ini hidup selalu mengejar target dan merasa kalau target kita tidak tercapai, kita menderita. Itulah sumber penderitaan kita. Mereka bahagia karena tidak ada target dan bisa menikmati. Sekali lagi selamat kepada inisiatif yayasan yang sebetulnya sudah berjalan
sekitar 25 tahun. Nah, kita barangkali yang lain yang harus belajar dari teman-teman pemilik planet yang sejati ini. Terima kasih. Launchingnya belum kan ya? Belum ya. Terima kasih sekali lagi, selamat. Berikutnya, sambutan serta pembacaan doa yang kedua oleh Ustadz Erman. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diundang untuk memberikan doa pada Yayasan Budaya Individu Sosial Spesial. Maaf. Mudah-mudahan dengan adanya yayasan ini, yayasan semakin maju. Mudah-mudahan semua keinginan dari pengurus juga ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menundukkan hati kita, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya yayasan ini semakin maju, semakin melesat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka salamatan fi dini wa afiyatan fi jasadi wa jaratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa gfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis sakaratul maut minan nar indal hisab. Rabbana lazi qulubana biladunka rahmata innaka antal wahhab. Ya Allah, kami berkumpul hari ini memohon kelancaran dalam membimbing atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di yayasan ini. Mudah-mudahan pengurus yayasan diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, juga dilancarkan segala urusan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Erman. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Setelah pelantikan ini, sesaat lagi mari kita saksikan peluncuran buku Teologi Sungai karya Bapak Gais Subagja Suhadja. Perlu diingatkan kembali, buku yang diterbitkan oleh Kanisius Yogyakarta ini menceritakan tentang dinamika manusia, spiritualitas, sikap berbudaya, serta berinteraksi dengan alam. Sehingga Bapak Gai menuliskan sebuah buku yang bertajuk Teologi Sungai. Selain buku Teologi Sungai, juga ada Teologi Drawing as Art Therapy. Nanti setelah peluncuran, hadirin yang ada di Galeri Basto ini bisa membeli buku karangan Bapak Gai di sana, di ruang Ria Mata Kucing. Dan untuk mengetahui seperti apa penjelasan singkat mengenai buku Teologi Sungai oleh Bapak Gai Suhadja, mari kita akan panggilkan Bapak Gai yang juga akan ditemani oleh Pastor Tri Surya Wijaya kembali untuk menjelaskan buku tersebut. Kami persilahkan untuk Anda. Silakan, Pastor. Terima kasih Pastor Ferry Sutrisna yang telah bersedia mendampingi saya untuk peluncuran buku Teologi Sungai. Kami bersama dengan Pastor adalah aktivis untuk program Citarum Harum. Juga ada Abah Alam, itu juga Dadengkot Citarum Harum. Buku ini saya tulis berdasarkan pengalaman tentang sungai, perenungan tentang hidup, dan yang saya ketahui mengenai lingkungan hidup, sungai, dan pengalaman bertuhan dalam hidup saya. Jadi tulisan itu pengalaman saya dalam berpikir, merenung, dan membaca, saya susun dalam sebuah buku untuk dibagikan kepada mereka yang pernah membacanya. Mudah-mudahan harapan saya juga bersemangat untuk hidup bersama-sama membangun kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, keindahan
Sehingga melalui sungai, rupanya juga hidup itu kita temukan. Saya mengatakan Tuhan ada di sana. Tapi ketika sungai itu hitam, gelap, dan berbau, di sana ada kematian. Demikian, saya serahkan pada Pastor Ferry. Terima kasih. Ya, pertama-tama terima kasih Pak Gai memberi kesempatan pada saya untuk membaca buku ini. Saya baca jadinya. Saya tidak tahu, tetapi rasanya sampai saat ini belum pernah ada buku tentang teologi sungai. Jadi ini adalah buku pertama tentang teologi sungai. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Dan Pak Gai punya keberanian untuk menulis tentang teologi sungai, meskipun sebetulnya bukan seorang teolog secara profesional, ya. Tetapi sebetulnya siapapun yang mengaku percaya kepada Tuhan, sebetulnya dalam kegiatan sehari-hari pun sudah berteologi. Ya. Saya ingin mengingat sejenak. Ada satu kasus yang pernah terjadi dengan yayasan di mana sekarang ini saya menjadi pengurusnya, yaitu Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup. Ketika kurang lebih 10 tahun lalu kami mendirikan yayasan itu dan mulai membangun di daerah Dago, waktu itu kami dipanggil oleh Satpol PP. Ya, yayasan kami sebetulnya tidak berbasis keagamaan. Ada yang Islam, ada yang Katolik, Islam Ibu Popong, Sejujunan, ada yang Kristen, ada yang Katolik, dan aktivisnya juga ada yang Buddha dan sebagainya. Tapi karena kebetulan saya seorang pastor, maka waktu itu dipanggil karena dituduh membangun gedung gereja. Ya, jadi oleh Satpol PP ditanya apakah betul yayasan ini membangun gedung gereja, dan kami menjelaskan bahwa tidak ada sedikit pun niat untuk membangun gedung gereja. Tapi ada komentar Bapak Efransia, pada waktu itu Pak Efransia ini adalah direktur dari WWF, World Wildlife Foundation, ya, WWF. Dan dia bertanya demikian kepada saya, Romo Ferry, apakah betul bahwa salah satu tujuan EcoCamp atau Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup adalah untuk menemukan, untuk mengakui, menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari? Saya mengatakan, ya begitu Pak. Oh, kalau begitu kata Pak Efransia yang kebetulan Muslim, rupanya bagi seorang Muslim, dimanapun tempat di mana kita bisa bersujud kepada Tuhan, itu namanya masjid. Ya. Di masjid itu bukan gedung, tetapi adalah tempat di mana kita bisa bersujud kepada Tuhan. Apakah betul saudara-saudara yang Muslim? Jadi dimanapun sebetulnya adalah masjid, karena dimanapun adalah bisa kita bersujud kepada Tuhan. Jadi tidak harus di dalam gedung tertentu, ya. Kita melihat bahwa saudara-saudara yang Muslim bisa sholat dan melakukan bahkan upacara besar keagamaan, sholat idnya dilakukan di tempat umum dan terbuka, karena disitulah hadir Tuhan juga, begitu ya. Jadi betul yang dikatakan Pak Gai di dalam buku ini, bahwa sebetulnya ketika kita memandang sungai, mengalami sungai, itu kita juga mengalami kehadiran Tuhan. Begitu ya Pak Gai? Kurang lebih begitu ya Pak? Ya, secara kebudayaan sebetulnya semua kebudayaan besar di dunia ini terjadi karena ada sungai. Ya, jadi semua kebudayaan besar, entah di Cina, entah di Mesir, semuanya sebetulnya diawali dari sungai yang memberi air, memberi kehidupan, memberi kesuburan, dan menjadi sumber kehidupan. Di sanalah mulai muncul kebudayaan-kebudayaan. Nah, Pak Gai ini berteologi sungai bukan sebagai profesi teolog, ya, tapi sebetulnya didasari oleh keterlibatannya, beliau ini sudah lama ya ikut serta di dalam Gemericik, ya mungkin ya istilahnya gitu Pak, Gerakan Masyarakat Cinta Cikapundung. Cikapundung yang begitu-begitu. Kemarin kurang lebih 1 bulan yang lalu saya baru dari pinggir Cikapundung ke tempat di mana ada komunitas Cika-Cika. Bapak tahu ya, kita di daerah sana, dan melihat kembali lagi Cikapundung yang seperti itu. Pak Gai pun bahkan menggerakkan waktu itu, jadi jauh sebelum Citarum Harum, saya kira ya.
Pak Gai sudah dengan kawan-kawan yang lain sudah ikut serta dalam gerakan untuk memberi perhatian kepada Cikapundung. Betul ya Pak ya? Bahkan sudah membuat desain ya. Nanti ada Expo tahun berapa Pak rencananya? Hah? Cikapundung Expo yang menyaingi Shanghai Expo atau apa gitu ya Pak? Rencananya tahun berapa Pak dulu Pak? 2030 masih ada waktu Pak. Ya, mungkin nanti dengan bantuan Yayasan Budaya Individu Spesial nanti Expo itu bisa dilaksanakan ya. Karena ukurannya kan tidak harus besar ya, tetapi mengakui keberadaan sungai sebagai pembentuk kebudayaan dan kehidupan kita ya. Dan untuk saya sungai itu tidak harus bersih dan tidak harus kotor. Kenyataannya sungai tetap mengalir. Ya, bahkan ketika tidak mengalir pun di sana ada kehidupan. Bahkan di sungai yang paling kotor pun dengan sampah plastik dan sampah manusia lainnya, sebetulnya sungai tetap mengalir dan tetap memproses seluruh kotoran, tanda petik kejahatan manusia. Sungai menerimanya saja begitu saja. Ya, jadi barangkali sekali lagi kita juga harus berguru pada alam, termasuk berguru pada sungai. Dan salah satu cara berguru pada sungai barangkali dengan membaca buku ini ya, dari ini sungguh renungan kehidupan yang juga diwarnai oleh peristiwa kematian baik istri maupun putra dari Pak Gai yang juga mungkin mendorong beliau untuk segera menyelesaikan buku ini. Tetapi saya kira isinya sudah direnungkan sekian puluh tahun. Mulai mikirin Cikapundung mulai kapan Pak? Ya, jadi artinya sudah kurang lebih 20 tahun ya. Jadi sudah sekitar 20 tahun Pak Gai itu dan kawan-kawan, saya kira bukan cuma Pak Gai saja, sudah memikirkan bagaimana Cikapundung yang sebetulnya menjadi sumber kehidupan bagi kita semua, terutama di Kota Bandung ini, bisa dikembalikan ya marwahnya, martabatnya begitu ya. Salah satu sungai yang sempat saya lihat, bukan sungai sebenarnya adalah saluran irigasi di Bali. Ya, ada satu saluran irigasi, jadi bukan sungai. Itu saluran yang dibuat dan ditukat disebut, saya lupa sekarang istilahnya namanya, tapi di Kota Denpasar komunitas sana berhasil, tidak panjang Pak, hanya sekian, mungkin hanya sekitar 200 meter yang bisa dikelola. Di sisi sini dipasang jaring seperti komunitas cika-cika sehingga sampah tidak mengalir. Dan sedemikian sampai sungai itu bisa menjadi pusat kegiatan kembali masyarakat. Saya kira itu yang dimaksud. Bahkan artis-artis juga yang terkenal, Boim segala macam, Mbak Im Wong atau siapa sudah datang ke sana dan berenang di sana gitu ya. Bisa dipakai berenang begitu ya. Dan salah satu caranya adalah membalik ya. Sungai tidak dijadikan halaman belakang, tapi sungai dijadikan halaman depan. Sehingga ya dijaga kebersihannya, tidak ada lagi yang buang sampah di sana dan dijadikan pusat kegiatan masyarakat. Mudah-mudahan cita-cita Pak Gai bukan hanya buku, tapi nanti Expo Cikapundung tahun 2030 dilaksanakan aja Pak. Entah skalanya sebesar apa begitu ya. Untuk mengatakan Tuhan terima kasih Engkau sudah memberikan sungai yang memberikan kehidupan. Dan mudah-mudahan Expo nanti 2030 berapa 7 tahun lagi ya bisa disiapkan Pak. Bisa mengingatkan kembali akan hadiah dari Tuhan yang sangat luar biasa yaitu sungai yang seharusnya kita jaga dan pelihara. Jadi sekali lagi selamat untuk penerbitan buku ini menjadi salah satu, mungkin satu-satunya ya karya yang diberi judul Teologi Sungai. Sampai saat ini orang tidak memahaminya. Tapi di banyak kota ada satu orang di Jogja juga yang bergerak untuk konservasi sungai. Di mana-mana ada, di sini ada komunitas juga macam-macam. Dan mudah-mudahan buku ini menjadi kontribusi untuk bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itulah berteologi, merawat dan menjaga supaya sungai dijaga martabatnya. Kata pengantar yang juga sangat berarti tentu saja yang ditulis oleh Abah Alam. Abah Alam ada di sini ya, di belakang ya. Harusnya beliau yang nanti memberi sambutan karena Tritangtu dalam kebudayaan Sunda sungguh-sungguh dihormati dan dijaga di dalam kebudayaan. Dan di dalam kebudayaan itu, kebudayaan tidak pernah bisa lepas dari sungai. Pak Gai, selamat untuk launching buku ini yang menjadi sumbangan yang berharga untuk teologi, tetapi juga untuk kebudayaan. Terima kasih.
sudah diberi kesempatan memberi beberapa komentar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Ferry atas penjelasannya. Dan tentunya kita akan menyaksikan peluncuran buku secara simbolis. Kami panggilkan ada kembali Bapak Guy, Pastor Ferry, Kakak Adi, dan Ibu Nia Sofian untuk segera naik ke mimbar kehormatan. Sebab peluncuran buku ini secara simbolis menggunakan salah satu alat musik yang Kak Adi bikin secara kreatif, yaitu Rahaidi melalui metode Hitada. Bunyi hitada yang indah tersebut menandai peresmian peluncuran buku teologi sungai ini. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Guy selaku penulis dan juga Bapak Pastor Ferry, Tulis Tawijaya, maksud saya, untuk bukunya. Nah, untuk buat para hadirin yang berminat membeli buku teologi sungai, Anda bisa membelinya di sini atau di toko buku terdekat di kota Anda yang sudah disediakan. Nantinya, sebagian hasil penjualan buku tersebut, termasuk juga drawing art therapy juga, itu akan diserahkan kepada Yayasan Budaya Individu Spesial untuk program kemanusiaan. Ingat, buku teologi sungai ini dijual dengan harga 65.000 per satuannya, sedangkan drawing art therapy harganya Rp60.000. Yuk, buat para hadirin yang ingin sekali merasakan nikmatnya teologi sungai dan juga menggambar, silakan beli. Dan sekali lagi jangan lupa pembeliannya bisa dilaksanakan setelah kegiatan ini selesai. Selanjutnya akan ada foto bersama yang akan dimulai dari para pengurus Yayasan Budaya Individu Spesial. Ya,
Kami panggilkan kembali yang buat yang masih di luar kepada Ibu Apon Hartati dan Ibu Herawati untuk memasuki mimbar kehormatan. Bapak Almeido Sofyan, Ibu Tutu Suwasti juga. Ayo, saya akan memanggil kembali Dendi Holid, Dul Fajrin Ratna Ayu, serta Ivan Edward, ketiganya teman-teman saya.
Nanti. Selanjutnya, dengan ini maka selesailah sudah acara pelantikan para pengurus YBOIS ini. Untuk seluruh pengurus yayasan, selamat menjalankan tugasnya dengan baik. Ucapan selamat juga kami ucapkan, kami haturkan kepada Bapak Guy Suhaja, Bapak Pastor serta Bapak Pastor Ferry atas peluncuran buku Teknologi Sungai. Bagi para hadirin yang hadir di galeri ini, serta hadirin yang menyaksikan acara ini lewat Zoom dan lewat sosial media, selalu mampir ke Galeri Pra Astro di kawasan Kurdi Timur 3 nomor 49. Karena apa? Karena galeri yang satu ini selalu menghadirkan motivasi, menghadirkan inspirasi bagi setiap pengunjung. Salah satunya pada saat menikmati seteguk kopi serta teh di Dali Cafe. Saya mengingatkan sekali lagi, para pengurus merupakan astronot di planet ini yang bisa melaju lebih tinggi lagi, bahkan lebih dari itu. Dengan mengucapkan selamat datang di planet kami, Pra Astro selalu setia melayani dengan hati, peduli tanpa batas, sesuai tagline YBUIS. Akhir kata, saya Hendra Gunawan pamit. Selanjutnya ada Ramah Tamah. Silakan menikmati hidangan yang ada di Dali Cafe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.